Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sudah sarapan semua? Sudah mandi semua? Siap belajar hari ini? Oke, Pak Guru ingin tahu semangat kalian pada pagi hari ini. Kelas 4? Kita mulai pelajaran. Saya minta ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih. Saya akan mengabsen kepada kalian. Silakan yang dipanggil ajukan tangan sambil mengucapkan nama. Ahmad Nasidul Membuk. Oke. Ahmad Rafa. Ahmad Royhanul. Ahmad Sahoni. Aisyah. Amelia Lestari. Injelia Farudis. Angga Soleh. Arin Disyanti. Azizatul Murida. Dimas Alfian Fasa. Elmia. Ilham. Jamila. Kansa Aulia Rifani. Muhammad Arif Hakiki. Muhammad Afifur Rahman. Muhammad Febi. Muhammad Kutsi. Ramadhani. Ramadhani Putra. Revan Durmawan. Rizky. Sofiatul Hasana. Syifaur Rahman. Windy Anul Habiza. Safira Setia. Itu semua ya? Baiklah adik-adik semuanya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyi lagu wajib, lagu nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, hiduplah negeriku, bangsaku
materi yang akan kita bahas, yaitu tentang aku senang berwudu. Masih ingatkah kalian tentang pelajaran yang kemarin pada minggu yang lalu? Perbedaan antara makna bersih dan suci. Ingat tidak? Coba, apa itu bersih? Bebas dari kotoran. Kalau suci? Bebas dari najis. Hari ini kita akan melanjutkan materi itu, yaitu kita akan belajar tentang aku senang berwudu. Baiklah ini semuanya, hari ini kita akan belajar materi kita yaitu tentang aku senang berwudu. Nah, pada materi ini diharapkan adik-adik semuanya setelah belajar tentang materi ini, diharapkan adik-adik semuanya bisa melakukan wudu secara benar sesuai dengan syariat Islam. Pada pagi hari ini kegiatan kita adalah yang pertama, Pak Guru akan menerangkan tentang rukun wudu. Setelah itu nanti Pak Guru akan menampilkan sebuah video yaitu tentang praktek atau cara berwudu dengan benar. Setelah itu nanti Pak Guru minta kalian akan saya ajak untuk melakukan diskusi tentang permasalahan yang akan nanti kita bahas. Kemudian setelah itu kalian Pak Guru minta untuk maju ke depan. Salah satu dari kalian setelah berdiskusi, saya minta Pak Guru ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita pada materi, Pak Guru minta kalian membaca halaman 39. Silakan dibuka halaman 39 dan halaman 40. Silakan itu dibaca sebagai bentuk literasi untuk kita. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Silakan dibaca. Kita baca keras teman-teman. Baiklah, anak-anak semuanya, silakan sekarang melihat proyektor di depan. Iya Pak. Nah, seperti yang saya sampaikan barusan ya. Nah, seperti yang saya sampaikan barusan bahwa materi kita pada pagi hari ini yaitu aku senang berwudu. Nah, kompetensi dasar yang pertama, siswa diharapkan bisa memahami cara bersuci dari hadis kecil, yaitu berwudu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kompetensi dasar yang kedua, semua siswa diharapkan setelah mempelajari hari ini, setelah mempelajari materi ini, semua siswa diharapkan bisa mempraktekkan tata cara bersuci, berwudu dari hadis kecil sesuai dengan syariat Islam. Maka, nah, kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan ya penelitiannya, oke. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran langsung atau direct learning, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan rukun wudu dengan baik dan benar. Nah, pada
materi hari ini aku akan menjelaskan tentang rukun wudu. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Itu yang pertama, tujuan pembelajaran pada poin yang pertama. Kemudian yang poin yang kedua, melalui penelitian saintifik dengan model pembelajaran langsung, melalui metode diskusi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hal-hal yang disunahkan atau hal-hal yang membatalkan wudu dengan baik dan benar. Nah, tujuan yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami hal-hal yang membatalkan wudu ataupun hal-hal yang disunahkan dalam wudu. Kemudian yang ketiga, benar? Ada di semuanya? Perhatikan dulu Pak. Ini gambar apa? Ayo. Orang? Gambar orang atau siswa sedang melakukan wudu. Nah, pernah kalian berwudu di rumah? Berapa kali berwudu di rumah? Setiap hari? Berapa kali? 5 kali ya? Kenapa kok 5? Karena kita sholatnya 5 kali. Pada waktu apa? Zuhur ya. Alhamdulillah. Bukan yang sebar. Seperti yang saya sampaikan barusan bahwa hari ini aku akan menjelaskan tentang rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama, adalah niat. Apa enggak kalian tentang niatnya ketika berwudu? Apa? Coba aku minta kalian melafalkan lafaz niat wudu bersama-sama. 1, 2, 3. Niat itu bisa dibaca dalam hati, niat itu dibaca dalam hati, atau mungkin kita agak sedikit dikeraskan dan bersamaan ketika membasuh ini lagi ya. Niat itu dibaca dalam hati ya. Niat wudu ini dibaca dalam hati bersamaan dengan ketika membasuh Misal kita pakai keran, kemudian kita setelah membasuh tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian menghirup air dengan hidung, kemudian kita membaca basmalah, kemudian kita niat dalam hati, ya, sambil membasuh muka. Nawaitul wudu, misalnya kalau dikeraskan. Tapi kita baca dalam hati ya, cukup, tidak apa-apa dibaca dalam hati. Itu ya, niat ya. Rukun wudu yang pertama adalah niat, seperti yang kalian tadi bacakan. Seperti itu ya. Lanjut. Nomor 2. Lanjut. Nah, ya. Rukun wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua yaitu kita membasuh muka ya. Membasuh muka. Nah, bagaimana batasan membasuh muka? Kalau paling bawah batasnya yaitu dagu. Ya, lagi. Ya, batasan membasuh muka ketika kita berwudu paling bawah yaitu dagu. Kemudian untuk batasan di atas sampai mana? Sampai tubuhnya rambut. Kemudian batasan yang samping kiri kanan sampai mana? Sampai kuping dari telinga. Oke, kuping atau telinga boleh, terserah. Dan lagi batasan ketika kita membasuh muka ada bagian bawah kita harus ini, paling tidak harus mencapai dagu ya. Batasan paling bawah itu dagu. Kemudian batasan atas itu tutupnya rambut atau dagu. Kemudian batasan samping kiri atau kanan yaitu sampai telinga. Ya, paham ya? Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka. Nah, untuk rukun wudu
Yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan ya. Kita awali dengan membasuh tangan yang kanan ya sampai ya. Ulangi lagi ya. Ketika kita berwudu, kita mulai dengan tangan yang kanan itu yang dibasuh sampai Kalau selesai tangan kanan, kita pindah ke tangan kiri. Ingat sampai siku ya. Itu sampai siku. Ini harus basah semuanya, harus basah dengan air. Itu ya. Ulangi lagi. Yang pertama niat, kemudian yang kedua yaitu membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua harus dimulai dari yang kanan, lalu kemudian yang kiri. Sudah paham ya? Lanjut. Nah, rukun wudu ya. Rukun wudu itu yang nomor 4 adalah mengusap sebagian atau seluruh kepala ya. Ketika kita berwudu, yang masuk pada rukun wudu itu kita harus bisa membasahkan sebagian atau seluruh kepala. Ketika sudah membasuh tangan, kemudian kita ada yang begini, wudhunya begini di air, ya. Ada yang dibasahi di sini, kemudian juga ada yang hanya di sini, ada yang juga seperti ini kan ya. Ada yang berwudu kemudian dibasahi seperti ini, ya. Ini ya, semua kepala itu sama-sama boleh dan sama-sama yang penting harus mengusap sebagian kepala, bisa dari samping, bisa dari depan, bisa dari belakang, terserah. Bisa sebagian, bisa secara keseluruhan. Nah, itu ya. Itu adalah rukun wudu yang nomor 4. Lanjut. Nah, rukun wudu yang nomor 5 yaitu membasuh kedua kaki ya. Nah, bagaimana batasan membasuh kedua kaki? Ya, kita seperti yang tadi, kita memulai dari kaki yang kanan ya. Kaki yang kanan dibasahi sampai mata kaki, bukan sampai lutut. Nanti kalau misalkan kemana berwudu disebut lututnya, itu boleh saja, tapi itu berlebihan. Yang dianjurkan oleh Islam yaitu kita membasahi kedua kaki sampai dengan mata kaki. Kalau menurut itu apa? Cek. Setelah kaki yang kanan itu dibasahi, baru nanti pindah kepada kaki yang kiri. Sampai batasannya sampai juga kedua mata kaki ya. Gitu ya. Lanjut. Nah, yang nomor 6 yaitu tertib. Apa itu tertib? Ada yang tahu? Apa tertib? Diurut dari depan ke belakang. Yang dikata tertib itu yaitu mengurutkan pekerjaan dari depan sampai akhir. Nah, itu dikatakan tertib. Kalau dalam wudu berarti harus urut. Yang pertama niat, kemudian yang kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan, kemudian yang keempat ya membasuh atau mengusap ya, bukan mengusap sebagian dari kepala. Kemudian yang kelima itu membasuh kedua kaki. Nah, ini dikatakan terurut dari depan sampai akhir, itu dikatakan tertib. Adapun berkumur ya, kalau kalian berkumur enggak? Kenapa harus berkumur? Ya, kotoran yang dari mulut dulu. Adapun berkumur menghirup air dengan hidung. Pernah tidak kalian kalau berwudu menghirup air dengan hidung? Ya. Pertama berkumur, disebur ya. Terus, okelah kalau setan. Ya. Kalau berwudu itu yang disunatkan yang pertama kalian berkumur-kumur ya, ambil air, berkumur. Kemudian dibuang, setelah itu ambil air lagi, kemudian menghirup hidung ya, menghirup air dengan hidung, kemudian disemprotkan terus, hapus itu di. Nah, ini kotorannya.
Apa tujuan kita untuk berkumur dan menghirup air dengan hidup? Biar semua kotoran yang ada di mulut dan di hidung bisa keluar. Kemudian membasuh tangan. Karena kan kalau kalian pernah tidak kalian melihat ketika kamu berwudu biasanya nggak semestinya dulu kan ya. Basuh tangan. Karena itu berkumur-kumur, kemudian menghirup air dengan hidung. Nah, itu adalah pekerjaan yang sunnah. Apakah sah orang wudu tanpa berkumur-kumur? Sah. Kenapa? Karena berkumur-kumur dengan menghirup hidung itu atau mencuci tangan itu adalah pekerjaan atau hal-hal yang yang disunahkan dalam berwudu. Baiklah, jadi semuanya Pak Guru punya satu video tentang materi kita, yaitu tentang cara berwudu dengan baik dan benar. Silakan perhatikan pada proyektor di depan. Pertama, kita berniat wudhu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Bagaimana? Sudah paham nggak? Baiklah hadirin semuanya, kegiatan berikutnya yaitu kita akan berdiskusi tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Untuk itu Pak Guru nanti akan membentuk kelompok, akan membentuk 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti silakan bermusyawarah, nanti berdiskusi. Catat apa saja hal-hal yang membatalkan wudu. Kita akan lihat apa saja ini, hal-hal yang dimusyawarahkan apa saja yang membatalkan wudu. Dicatat. Nanti ya masing-masing kelompok nanti ada 1 atau 2 orang yang maju ke depan untuk presentasi ya. Dicatat. Ayo, silakan soal, ayo. Soal. Kita diskusikan ya, untuk berdiskusi. Silakan ditulis itu hasilnya, ditulis. Ada yang nulis. Bukan, tulis. Nanti itu dipresentasikan itu. Ya,
ilustrasinya. Sudah selesai semua diskusinya? Kemudian silakan lanjutkan dengan presentasi. Masing-masing kelompok saya minta, Pak Guru minta satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusinya. Untuk yang pertama, saya minta kelompok pertama sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan yang lain melihat kelompok satu yang akan menjelaskan hasil diskusinya tentang hal-hal yang telah bentuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan diskusi yang tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. 1. Keluarnya sesuatu dari dua lubang, contohnya buang air kecil atau buang air besar atau tidur. Gimana, paham? Ya. Paham. Lanjut. 2. Hindari mata atau pingsan dan juga atau lebih. 3. Tidak kecuali tidur. Tidak apa? Gimana? 3. Tidur kecuali tidur duduk. Kemudian 4. Bersentuhnya dua kulit tidak perempuan yang bukan mahram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Kelompok pertama menemukan hal yang betul ada 4 katanya. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari dua lubang, kemudian sampai bersentuhnya dua lubang seperti itu. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan ke depan untuk melakukan presentasi. Yang keras, yang lain silakan dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudhu. 1. Hal yang mengeluarkan sesuatu dari dua lubang, contohnya kencing, berak, tidur. 2. Menghilangkan kehilangan akal, contohnya juga bisa. 3. Tidur dengan keadaan tidak duduk. 4. Kulit saling bersentuhan yang bukan mahramnya. Kulit apa itu? Kulit apa? Iya, bersentuhnya dua kulit laki-laki dan perempuan gitu ya? Oh gitu, saya bukan mahram. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian selanjutnya kelompok 3, silakan. Yang keras, silakan, lihat semuanya. Silakan. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 3 tentang katanya wudhu. Oke. 1. Keluarnya sesuatu dari dua lubang, contohnya buang air kecil atau buang air besar atau perut. 2. Hilang akal, contohnya gila atau pingsan. 3. Tidur, contohnya selain tidur duduk. Terus, 4. Persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. itu. Yang apa? Yang bukan? Bukan. Yang bukan mahram ya. Terus ada lagi tidak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, anak-anak semuanya. Tadi kita sudah belajar tentang wudhu. Nah, rukun wudhu itu ada berapa? Ada kan? Yang pertama niat, yang kedua yang ketiga yang kedua yang keempat mengusap kepala atau mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki. Kemudian yang terakhir yang keenam tertib diurut dari awal sampai akhir, dari niat sampai membasuh kedua kaki, itu dinamakan tepuk tangan untuk sempat semuanya. Baiklah, anak semuanya, apakah hari ini kita belajar menyenangkan? Ya. Baiklah, anak semuanya, silakan dibuka halaman 44. Sudah ketemu semua ya? Ya. Tugasnya adalah kalian memberikan catatan pada kolom S
atau TS atau TT? Kalau S yang dicetak itu berarti setuju. Kalau TS berarti tidak setuju. Dan kalau TT berarti tidak tak. Karena itu nanti ditulis, kemudian kerjakan di rumah. Pak Guru minta untuk minggu depan silakan dikumpulkan. Paham? Baiklah anak semuanya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang tayamum. Sudah ada yang tahu tentang tayamum? Apa tayamum? Bersuci dengan? Untuk lebih jelasnya, minggu depan akan Pak Guru jelaskan bagaimana cara bertayamum yang benar seperti itu ya. Oke, silakan ditutup bukunya semuanya. Silakan masukkan ke dalam tasnya masing-masing. Tadi kita telah belajar tentang rukun wudhu, kemudian sudah menyaksikan video praktek wudhu, kemudian juga berdiskusi tentang hal-hal yang terbentuk. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baiklah, sebelum pulang saya minta ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa menutup kegiatan pada pagi hari ini. Silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Baiklah anak semuanya, Pak Guru akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Dan bukunya nanti taruh di kantor ya. Diurut ya dari buku yang paling timur. Oke, buku yang paling timur. Jangan.